Selamat pagi Sir Wisnu. Kami dari kelompok 9 akan mempersembahkan jawaban kami untuk ujian akhir semester pariwisata internasional. Halo teman-teman, nama saya Niko. Kali ini saya akan membahas tentang berkurangnya pelaku pariwisata dan memberikan langkah-langkah agar pariwisata bisa kembali menjadi pelaku pariwisata. Di zaman modern seperti zaman sekarang, pelaku pariwisata sudah sangat berkurang karena adanya ketertarikan kepada profesi baru, yaitu sebagai YouTuber atau blogger. Sekilas, memang profesi ini terlihat sangat menjanjikan karena kita bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang besar, namun tidak perlu bekerja dengan susah payah untuk mendapatkan sebuah video. Ada banyak sekali jenis-jenis video yang bisa kita rekam, lalu kita masukkan ke dalam aplikasi YouTube. Contohnya video edukasi, video pengulasan, video komedi, video prank, dan video series. Karena banyaknya pilihan, orang-orang pun mulai tertarik untuk mengunggah video dan ingin berprofesi di bidang blogger. Hal ini menyebabkan berkurangnya tenaga kerja di semua bidang, khususnya di bidang sektor pariwisata. Kali ini saya akan membahas langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menarik kembali masyarakat lokal untuk menjadi pelaku pariwisata. Yang pertama, saya akan menggunakan para kreativitas influencer untuk mendatangkan mereka ke tempat wisata. Dengan mengundang mereka, mereka akan senantiasa merekam video vlog untuk diunggah di sosial media. Atas bantuan dari para influencer, saya juga akan memberitahu masyarakat lokal untuk membantu menjaga tempat wisata dengan memperkerjakan mereka. Dengan begitu, masyarakat akan secara tidak langsung teralihkan dari dunia blogger, dan juga saya akan menawarkan beberapa paket istimewa yang sudah termaksud video dokumentasi agar para turis yang datang dapat mengupload video tersebut di sosial media. Yang kedua, saya akan memperluas area wisata dan sebisa mungkin memberikan event-event setiap 2-3 bulan sekali. Mengingat bahwa kalau kita tidak membuat sesuatu yang baru, orang-orang yang datang akan mudah bosan dan para karyawan kemungkinan besar akan kembali menjadi blogger atau YouTuber. Yang ketiga, menggunakan media sosial sebagai promosi. Mengingat bahwa gadget seperti smartphone sudah hampir dimiliki setiap orang dan dana yang dikeluarkan sepadan dengan apa yang kita dapatkan. Karena iklan tersebut bisa saja dilihat oleh seluruh orang. Untuk para masyarakat muda yang bekerja di tempat wisata, juga akan dilatih untuk menjadi tour guide atau penerjemah, agar para turis mancanegara bisa mengetahui sejarah tempat wisata tersebut. Dengan begitu, para masyarakat muda lokal pasti akan tertarik, mengingat bahwa mereka akan dibekali pelajaran bahasa asing yang dapat digunakan meskipun setelah sudah tidak berkontribusi di tempat wisata tersebut. Masalah yang kedua yaitu meningkatnya komodifikasi di pulau yang dipimpin. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari komodifikasi itu sendiri. Komodifikasi itu berasal dari kata commodity, yaitu barang atau jasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa komodifikasi adalah suatu perubahan atau transformasi, baik berupa fisik ataupun non-fisik, yang memiliki potensi atau nilai untuk dikembangkan atau diubah. Komodifikasi ini merupakan salah satu aspek penting dalam tourism. Komodifikasi memiliki kegunaan atau manfaatnya. Yang pertama yaitu meningkatkan peluang lapangan pekerjaan atau lapangan usaha. Ini sudah termasuk dalam suatu manfaat dari komodifikasi yang sangat jelas. Yang kedua, mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, terutama di bidang ekonomi. Yang ketiga, pendapatan daerah pun akan meningkat. Dan yang keempat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Setelah dilihat-lihat, komodifikasi ini memang memiliki pengaruh yang baik. Namun, tentu bagi suatu komunitas atau sekelompok orang, tidak akan semudah itu untuk menerima hal-hal yang baru. Dengan datangnya pengaruh eksternal atau orang luar, sangatlah wajar kalau masyarakat memiliki kewaspadaan atau berhati-hati dalam membuka diri. Tidak dapat dipungkiri di balik hal-hal yang positif yang saya katakan tadi, terdapat juga hal-hal yang negatif
atau seperti yang dianggap negatif oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah perubahan atau pergeseran ideologi masyarakat. Semua berkembang menjadi produk industri yang memiliki nilai jual, termasuk dalam tourism. Tidak tertutup kemungkinan segala sesuatu menjadi ladang komodifikasi, baik itu barang, misi, visi, tubuh, ideologi, kepercayaan, dan juga adat istiadat dari masyarakatnya. Menurut kelompok kami, cara mengedukasi masyarakat mengenai komodifikasi yang terjadi adalah dengan mengadakan acara atau seminar yang edukatif mengenai pentingnya komodifikasi dan juga budaya di sektor kepariwisataan. Salah satu contoh yang kita katakan ini termasuk ke dalam edukasi yang informal atau tidak formal. Sedangkan cara lain yang kecil namun berpengaruh adalah dengan memasang slogan atau banner yang memberikan kesadaran soal komodifikasi. Dalam hal sosial atau kebersamaan masyarakat lokal dengan masyarakat luar alias turis, menurut kami, cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkenalkan budaya yang ada dengan melaksanakan pentas atau acara seni. Tentunya, tujuannya tidak hanya mempertunjukkan, namun kita juga dapat membuat kegiatan atau aktivitas yang menginvolve kedua belah sisi pihak. Dengan begitu, kesempatan untuk saling memahami satu sama lain pun meningkat dan hubungan juga akan semakin erat. Selain itu, kita sebagai pemerintah dapat membuka peluang bagi masyarakat lokal dan masyarakat luar untuk berpartisipasi dalam program yang dapat kita katakan yaitu exchange trip, atau yang bisa saya bilang program liburan. Di sini, kita mengutus beberapa masyarakat lokal ataupun masyarakat luar secara sebaliknya untuk pergi berlibur dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, biaya yang ditanggung oleh pemerintah ini tidak hanya memberikan kepuasan bagi masyarakat, namun mereka juga memiliki misi di mana setelah kembali, mereka akan ditugaskan untuk men-share atau menceritakan pengalaman mereka selama di sana. Tidak hanya hal ini berpengaruh terhadap aspek sosial untuk komodifikasi, namun perencanaan ini juga akan meningkatkan reputasi dan pemasaran objek wisata, terutama objek wisata yang ada di daerah kita, secara detail dan baik. Nah, dalam pengembangan ini, kita sebagai suatu kepala daerah, dalam pengembangan tersebut, masyarakat benar-benar dilibatkan sebagai partner dari pemerintah dalam pengembangan pariwisata daerah. Nah, dalam artian sempit ini, partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan dalam pengembangan ataupun pemanfaatan hasil-hasilnya. Dalam pandangan yang lebih luas, partisipasi ini dapat berarti kemitraan yang baik atau respon yang baik terhadap suatu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Pemerintah juga dalam hal ini atau kita sebagai pemerintah patut berperan aktif membangun infrastruktur maupun pengembangan dari suatu objek wisata. Yang kedua ada involvement atau keterlibatan. Dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung, maka di negara non jauh di sono, maka pemerintahan lokal juga akan terlibat pada tahapan ini. Mereka juga mulai menyediakan fasilitas-fasilitas utama dan pelayanan jasa khusus bagi para wisatawan meskipun dalam kunjungan yang jumlahnya terbatas. Contohnya, sehubungan dengan perkembangan objek wisata pada negara tersebut, maka gubernur juga akan melibatkan suatu perusahaan yang berkaitan dengan pelayaran, kereta api, perhotelan, perbankan, asuransi, maupun pembentukan sebuah lembaga, dan juga nantinya akan ada surat yang dikeluarkan oleh gubernur. Contoh lainnya, banyak wisatawan yang sudah mulai bertambah. Yang ketiga ada tahap development atau pengembangan. Pada tahap ini, sudah menunjukkan daerah wisata yang telah terdefinisi dengan baik. Dan juga kunjungan wisatawan sudah mulai jumlah besar. Dan jenis-jenis wisatawan juga banyak yang berubah.
beberapa objek wisata di negara non jauh di sonono yang awalnya belum menjadi objek wisata, sekarang menjadi objek wisata yang sangat terkenal. Dan tempat-tempat tersebut yang kita dapat ketahui dari buku catatan perjalanan atau peta perjalanan, kemudian panduan wisata tersebut pun langsung diterbitkan oleh pemerintah gubernur. Kini telah tersedia berbagai fasilitas dan sarana. Contohnya, seperti pembangunan jalan raya, jalur kereta, pelabuhan, hotel, maupun restoran cepat saji. Fasilitas tersebut juga sebenarnya tidak hanya untuk wisata, tetapi juga bisa digunakan oleh penduduk lokal. Misalnya pada kereta api, biasanya digunakan untuk jasa angkutan setelah pulang dari kebun atau maupun pergi ke pasar. Yang keempat adalah consolidation atau konsolidasi, atau juga bisa disebut dengan penggabungan. Pada tahap ini, sektor wisata sudah mulai menunjukkan dominasi yang terstruktur ekonomi pada suatu kawasan. Ada kecenderungan didominasi oleh wisatawan internasional, yang di mana dia kuat berperan dalam kawasan bisnis atau daerah tujuan wisata. Pada daerah yang dikunjungi oleh pariwisata internasional, biasanya Jawa, Bali, Sumatera, beberapa perusahaan pelayaran dengan basis internasional menjadikan suatu daerah tersebut menjadi tujuan wisata mereka. Contohnya, layanan bagi wisatawan mulai sudah baik oleh perusahaan nasional maupun internasional. Yang kelima adalah stagnation atau stagnasi, yang dimana tahap ini memiliki angka kunjungan wisata mulai tinggi dan menunjukkan angka yang cenderung stagnan. Dan meskipun angka kunjungan yang masih relatif tinggi, sebenarnya daerah tujuan wisata tersebut tidak menarik lagi bagi para wisatawan. Tetapi wisatawan masih saja ada yang datang berkunjung ke tempat wisata tersebut dengan beberapa alasan. Pada tahap stagnasi, objek wisata sudah tidak alami lagi pada pertama kali ditemukan. Pada tahap ini juga akan ditargetkan pada objek wisata yang menarik lagi untuk dikunjungi. Contohnya, menarik perhatian pengunjung, membangun fasilitas-fasilitas yang menarik, harus adanya promosi, jumlah pengunjung juga mulai memuncak. Saran dan keputusan juga harus segera dibuat. Yang keenam, ada decline atau kemunduran, dan juga rejuvenation atau pembaruan, yang dimana sebuah area wisata tidak dapat bersaing kembali dengan tempat wisata yang baru, tetapi juga akan menghadapi keputusan juga harus segera dibuat. Yang keenam, ada decline atau kemunduran, dan juga rejuvenation atau pembaruan, yang dimana sebuah area wisata tidak dapat bersaing kembali dengan tempat wisata yang baru, tetapi juga akan menghadapi kemunduran, baik secara spasial maupun jumlah. Tempat wisata tersebut tidak lagi menarik bagi para turis atau wisatawan. Masih bisa saja untuk dengan berdatangan, tetapi mereka pastinya akan merasa bosan di tempat tersebut. Tetapi juga pihak pengelola tempat wisata juga harus melakukan pembaruan terkait tempat wisata agar wisatawan tidak bosan melakukan aktivitas yang ada di tempat wisata tersebut. Contoh decline, jumlah pengunjung mulai menurun, area wisata mulai jenuh, promosi juga tidak ada. Untuk yang pembaruan, bisa melakukan tindakan mundur atau diperbarui lagi tempat wisata yang menarik. Selanjutnya, saya akan memberikan jawaban kami atas persoalan yang terdapat di bagian D.
Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu sustainable tourism. Sustainable tourism adalah jenis pariwisata yang berusaha untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi tempat tersebut. Untuk membuat sebuah sustainable tourism yang baru, kita perlu memikirkan dampak sebuah ide wisata terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi di sekitar. Berikut adalah beberapa konsep yang kami anjurkan agar pulau ini dapat dianggap sebagai sustainable tourism kembali. Yang pertama adalah exchange culture tour. Exchange culture tour yang kami maksud adalah dengan membuka layanan tour yang terfokuskan terhadap pertukaran budaya antara turis dan masyarakat lokal yang terlibat. Layanan tour ini bisa termasuk pengalaman live-in dengan masyarakat lokal, sesi ikut langsung dengan tradisi lokal untuk para turis, dan juga sesi membuat cindramata khas masyarakat lokal untuk para turis. Dengan adanya layanan tur seperti ini, para turis dapat merasakan dan belajar langsung mengenai adat istiadat dan budaya tempat lokal. Dan para masyarakat lokal juga dapat belajar tentang budaya para turis secara langsung. Agar program ini mencapai keefektivitasan yang maksimal, akan lebih baik jika setiap tur memiliki kuota yang sedikit, agar pengalamannya lebih terasa personal untuk para turis dan juga masyarakat lokal. Dan juga untuk membantu program tersebut, masyarakat lokal juga akan diberikan pelatihan yang sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan terhadap turis. Yang kedua adalah dengan menambah ekowisata baru dengan mendirikan sebuah taman nasional. Mendirikan sebuah taman nasional bagi flora dan fauna dan memberikan jasa tur keliling taman tersebut bagi para turis merupakan hal yang akan membawa dampak positif bagi lingkungan dan para turis. Lingkungan sekitar akan terjaga kondisinya, ditambah juga dengan pendanaan dari hasil layanan tur. Sedangkan para turis akan mendapat kesempatan untuk mempelajari keindahan lingkungan alam di tempat tersebut. Tetapi, untuk mencegah kehilangan kontrol akan peserta tur dan meminimalisir risiko peserta tur melakukan hal-hal yang merusak lingkungan, sebaiknya layanan tur ini juga diberikan kuota yang sedikit dalam sekali perjalanan. Yang ketiga adalah dengan memberikan tur jangka panjang yang mengajak turis untuk mempelajari budaya lokal, mempelajari sejarah lokal secara langsung, contohnya dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, merasakan keindahan alam langsung, bisa dengan melakukan camping di objek wisata setempat, dan menjelajahi apa yang pulau ini punya dengan cara hiking, trekking, atau sightseeing lainnya. Konsep kali ini cukup mirip dengan konsep pertama, tetapi memiliki beberapa perbedaan, yaitu layanan yang lebih lengkap dan juga jangka tur yang lebih lama. Bisa dibilang konsep yang ketiga ini adalah gabungan antar konsep pertama dan kedua dengan beberapa tambahan. Untuk mendukung layanan ini, alangkah baiknya jika tour guide terbaik dari masyarakat lokal dibekali pelatihan untuk memberikan sebuah pengalaman pada turis dan mendampingi mereka selama periode tersebut. Tentu saja semua konsep ini tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak terdapat kerjasama yang baik antara pengelola dan masyarakat lokal, dan jika masalah lain sebelumnya tidak terselesaikan. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok kami adalah semua masalah di atas dapat diatasi atau diminimalisir dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang terbaik untuk masyarakat lokal akan dunia pariwisata, memanfaatkan perkembangan teknologi yang pesat untuk mendukung kondisi dunia pariwisata, dan juga memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin dengan tetap memperhatikan
dampak yang dirasakan lingkungan, masyarakat, dan ekonomi sekitar. Demikianlah hasil diskusi dari kami kelompok 9. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.